Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayumade Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 24782030 dari kelas 2A. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on dari Netaket Lab 3.3.7 yaitu Lab Use Excel to Forecast. Yang dimana di sini kita akan uh, menggunakan Excel untuk memprediksi sesuatu gitu. Jadi langsung saja di sini kita masuk. Nah, di sini tuh ada beberapa instruksi yang harus kita ikuti untuk mencoba Excel dengan memprediksi gitu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari lab ini. Nah, tujuan dari lab ini itu adalah supaya kita bisa belajar cara memprediksi data di masa depan atau forecasting menggunakan Microsoft Excel. Nah, dengan latihan ini kita jadi tahu tuh cara input data kayak gimana, pakai fitur forecast set itu gimana, dan kita bisa memahami bagaimana Excel memprediksi nilai berdasarkan data sebelumnya gitu. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita ikutin saja instruksi yang sudah ada pada lab ini. Jadi instruksi part 1 itu kita akan input the data. Step satunya enable analyst toolpath add-in. Jadi kita buka dulu Excel. Sini kita buka Excel. Kita tunggu. Kita buka. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan klik file, lalu klik option, lalu klik add-ins, dan di bottom of the page select Excel add-ins. Kita ke file, lalu option, sini kita add-ins. Nah, selanjutnya di Excel add-ins ini kita pilih di manage. Di manage itu kita pilih Excel. Nah, Excel add-ins. Jika sudah kita go. Selanjutnya di sini ada in the add-ins window select analysis toolpath dan solver add-in. Kita pilih analysis tool dan solver. Nah, ini udah ya. Lalu kita oke. Jika sudah, selanjutnya pada step kedua. Di sini kita akan input grades and dates into specific Microsoft Excel cells. Jadi di sini kita akan menambahkan data, tanggal, grade, forecast, lower confidence boundary, dan upper confidence boundary. Jadi kolom yang A, B, C, D, E gitu. Jadi langsung saja. Nah, langsung saja di sini kita masukin di A1-nya itu date. Di sini date. Lalu B-nya itu grade. Lalu di C forecast. Lalu bisa sini lower confidence. Lower confidence boundary. Selanjutnya
sebentar. Selanjutnya di sini upper confidence dari sini kita perlebar dulu kotaknya. Aduh. Nah, jika sudah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan tanggal secara manual ya. Di sini kita masukin dulu tanggalnya 18. Oh, kita bagi 2 aja. Sini 2018, lalu sini 115. Di sini formatnya DDMMYY ya. DDMMYY. Jadi sini 115 2018, lanjut 122 2018, lanjut 129 2018. Di sini 25 2018, 212 2018, 219 2018, 226 2018, 35 2018, 3 12 2018, 319 2018, 326 42 2018, 49 2018. Nah, di sini biar rapi, di sini kita pakai rata kanan. Lalu kita ubah date-nya jadi, kita ubah semuanya jadi date. Nah, selanjutnya di grade ini kita isi juga. Kita ikutin untuk menambahkan dari B2 sampai dengan B11. Kita masuk di sini. Di grade-nya itu 100, 90, 75, 80, 50, 95, 85, 100. Aduh, salah. Habis 50, 95, 85, 100, 80, 75. Nah, sudah. Selanjutnya pada part kedua itu execute a data forecast. Nah, step satunya itu use the forecast set function. Jadi kita blok dari A2 sampai dengan 15. Lalu kita ke data, lalu kita ke text to columns. Ini kita gedein aja biar kelihatan. Ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk text to column wizard. Launch the text column wizard. Kalau langsung saja di sini text to column wizard,
langsung saja. Step 1. Leave the default choice delete and click next. Ini kita next, lalu tap and click next. Ini udah tap. Selanjutnya kita pilih date itu dengan drop downnya MDY. Date di sini, MDY. Selanjutnya finish. Nah, jika sudah, di sini kita blok data dari A1 sampai dengan B11. Kita blok. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke data lagi, lalu select forecast set, lalu create forecast workset. Kita ke data, lalu forecast set, lalu create forecast workset. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah forecast N-nya jadi tanggal 4/9/2018. Ini tanggal 4/9/2018. Selanjutnya kita pilih option. Sini kita pilih option dan kita diminta untuk memastikan bahwa di option ini nih 95%. Selanjutnya kita create. Nah, jika sudah, maka Excel akan mengeluarkan grafiknya seperti ini. Nah, karena tadi di bagian forecast N-nya kita masukkan tanggal 4 bulan 9, maka Excel akan otomatis memprediksi setelah memprediksi dari tanggal 12, dia akan memprediksi selanjutnya sampai dengan tanggal 4 bulan 9 gitu. Jadi ini tampilannya sudah sama dengan yang ada di lab Tinita Kite. Nah, selanjutnya di sini ada K, yaitu perhatikan bahwa Excel itu memprediksi kalau kita tuh mendapatkan nilai 80,39 pada tanggal 19 Maret. Namun 95% yakin bahwa nilai yang sebenarnya adalah antara 47,54 dan 113. Kita lihat di Excel pada tanggal 19 Maret. 19 Maret. Mana ya? Nah, ini. Jadi tadi katanya kita itu akan mendapatkan nilai 80,39. Nih, kita lihat ini 80,39. Lalu kita bisa lihat bahwa itu tuh 90% itu yakin bahwa nilainya itu di antara 47,54 dan 113. 47,113, benar ya. Nah, selanjutnya di sini berapa skor yang diprediksi pada April, 2 April. Kita lihat di sini 2 April. Nah, ini skornya yaitu 78,95. Berarti sini jawabannya adalah 78,95. Sekian ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya dalam kisaran nilai berapa Excel 95% itu yakin bahwa kita akan mendapatkannya pada tanggal 9 April. Kita lihat 9 April. Di sini 9 April itu berarti sekitar 42,40. Ini antara 42,9 April 42,40
dan 114. Satu satu empat koma 08. Nah, sudah. Selanjutnya langsung saja kita ke step kedua, yaitu modify the data. Di sini kita diminta untuk mengubah data pada grade, yaitu kita akan mengubah data pada grade dari B2 sampai dengan B11. Kita ubah dulu. Oh, di sini saya akan coba untuk menambahkan saja, nambahkan set, karena biar nanti kita bisa lihat perbedaan antara pada step 1 tadi dan dengan step 2 ya. Kita ke ini kita copy saja. TLC ini set 3. Selanjutnya di sini grade. Sini kita ubah. Lalu di sini ada forecast. Sini forecast. Lalu di sini kita buat lower. Benar? Confidence boundary. Aduh. Confidence boundary. Selanjutnya di sini kita buat juga upper confidence boundary. Nah, selanjutnya bagian grade ini kita ubah sesuai dengan nilai kita atau selera kita lah ya. Misalnya di sini saya ubah jadi 99, ini 78, ini 80, 85, 100, 75, terus 67, 70, sini ada 95, sampai dengan 11 ya. Sini ada 90. Nah, selanjutnya kita diminta untuk ke data, lalu select forecast set. Jadi kita ke data, lalu forecast set. Nah, di sini kita open the grid call forecast workset. Ya, tadi udah. Lalu ke option dan pilih intervalnya, kita ubah dari 95% dari 95% ke 98%. Ini misalnya kita option intervalnya, confidence intervalnya kita ubah 98%. Lalu tanggalnya kita ubah, misalnya di sini saya mau tanggal 30. Lalu kita create. Nah, maka di sini akan muncul grafiknya. Karena tadi karena tadi di forecast N-nya saya masukkan tanggal 30 bulan 4, maka data itu akan muncul sampai tanggal 30. Nah, berikut ada gambar grafiknya. Baik, selanjutnya di sini itu ada 2 pertanyaan pada step kedua, yaitu yang pertama, apa pengaruh menaikkan confidence dari 95% ke 98%? Jadi, pengaruhnya itu adalah tentang rentang prediksi akan lebih lebar gitu. Karena Excel itu bakal lebih hati-hati dan lebih yakin tapi tetap lebih luas. Jadi sini jawabannya adalah rentang
prediksi akan lebih besar. Selanjutnya, kita diminta untuk menyebutkan 3 contoh penerapan forecasting dalam big data atau data besar. Aduh, kok ini hide. Jadi, kalau menurut saya, contoh penggunaan forecasting pada data besar itu yang pertama itu untuk memprediksi penjualan e-commerce. Nah, yang kedua itu untuk memprediksi cuaca. Selanjutnya di sini yang ketiga itu untuk memprediksi bencana alam seperti tsunami gitu. Nah, jadi gitu video hands-on yang dapat saya penjelasan yang dapat saya sampaikan dari lab 3.3.5 di Netakat ini. Jadi kesimpulannya dari lab ini adalah Excel itu nggak cuman alat untuk ngitung dan buat tabel aja. Jadi Excel juga itu bisa dipakai untuk menganalisis dan memprediksi data ke depan dengan cara yang cukup praktis. Nah, walaupun hasil prediksi yang ditampilkan itu bukan angka yang pasti, tapi dalam bentuk rentang nilai, karena kita itu kan nggak bisa sih memprediksi masa depan dengan secara akurat 100% gitu ya. Nah, jadi ketika kita menaikkan confidence level dari 95% ke 98%, itu hasil rentangnya akan jadi lebih besar. Karena Excel itu jadi lebih hati-hati dalam memberikan prediksi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa forecasting mempertimbangkan kemungkinan variasi data di masa depan. Nah, teknik ini juga ternyata itu penting banget di dunia nyata, terutama di bidang kayak bisnis, terus teknologi, terus ilmu data lainnya gitu. Karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang sudah kita miliki. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih.